Pertanyaannya, bagaimana dengan upaya percepatan transformasi itu? Ya. Bisa kita Minimal ada satu sektor andalan yang menjadi kebanggaan kita di Flores Timur. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi bersama saya Bebe Tobi di channel podcast Agunusa Hatara. Dan saat ini telah bersama saya Bapak Yosef Paronkawa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur, juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Flores Timur. Apa kabar Bang Yos? Kabar baik. Ya, David. Senang sekali bisa hadir di forum podcast hari ini. Dan Pak Yos bisa menyapa dulu sebelum kita mulai obrol. Silakan. Baik, selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di podcast Agung Satadon. Siap berharap media ini menjadi bagian dari cara kita berkomunikasi, menghadirkan ide dan gagasan untuk kebaikan dan kemajuan daerah. Oke, pointer yang menarik. Begini Pak Wakil Ketua Dewan, di penghujung tahun 2023 ini teman-teman di DPRD secara lembaga bersama Pemkab telah menyepakati RKPD 2024 dengan tema percepatan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara juga teman-teman sudah membahasnya. Kemudian dari upaya percepatan transformasi ekonomi secara APBD, tentu postur APBD isi perutnya Pak Ketua Dewan lebih memahami. Kira-kira dia punya postur APBD seperti apa terkait transformasi percepatan ekonomi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bebe. Bicara tentang percepatan transformasi ekonomi yang menjadi tagline tema di RKPD 2024, saya kira memang kita mesti harus merunut pada dokumen-dokumen induk perencanaan kita. Kita masih memiliki RPJP 2005-2025. Kita sudah berhenti dengan selesai dengan RPJMD 2012-2017 dan sekarang kita dengan rencana pembangunan daerah 2023-2025. Masa transisi itu yang masa transisi sejalan dengan amanat Undang-Undang 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD 2024 melalui Pergub 11/2023 menjadi dokumen perencanaan tahunan kita dan menjadi input bagi proses-proses penganggaran kita. Setelah RKPD kita final, maka memang kita masuk tahap penganggaran dan dimulai dengan pengajuan kuadran BPS. Pasca kuadran BPS disepakati oleh kedua lembaga, pemerintah mengajukan rancangan APBD. Terhadap rancangan itu akan dibahas oleh kedua lembaga melalui Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan akan menghasilkan APBD Kabupaten Flores Timur. Untuk Flores Timur 2024, tahapan RKPD Kua BPS, tahapan pembahasan rancangan RKA-nya sampai dengan APBD sudah kita tetapkan tanggal 30 November kemarin 2023. Yang mau saya katakan hari ini terhadap tema kita tentang percepatan transformasi ekonomi 2024, kita ingin gali kenapa tema pembangunan kita pilih mesti tema percepatan transformasi ekonomi. Kenapa mesti harus ada upaya-upaya akselerasi? Tidak bisa menjadi upaya-upaya yang biasa-biasa saja. Karena memang kita mesti harus kembali melihat kondisi kita mulai di 2018, 2019, 2020, 2021. Kita mengalami sejumlah pelambatan ekonomi. Ada beberapa sektor-sektor kita mengalami terjun bebas, turbulensi, bahkan juga stagnasi. Nah itu seperti di sektor apa yang mengalami turbulensi dan stagnan?
Ekonomi kita secara keseluruhan, kita nanti bisa melihat indikator makronya. Ya. Misalnya PDRB kita, pendapatan regional domestik kita, itu di 2018 kita masih di angka sekitar 8%. Dia turun 2019 di 7%, 2020 dan 2021 itu di angka 0%. Itu juga termasuk nilai tukar petani juga. Termasuk di situ, karena PDRB pembentukan dari sekian sektor yang ada. Dan sektor yang paling mendominasi pembentukan PDRB itu kan di sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Itu di kondisi Holstein, itu presentasinya 28%, Pak. Sementara urutan kedua itu adalah sektor jasa pemerintah, 17%, dan di sektor jasa pendidikan 15%. Itu sektor-sektor yang paling besar memiliki kontribusi bagi tentang PDRB. Kondisi terakhir PDRB kita di 2020, 2003 ini kan belum kita lihat. Ya, di 2022. 2022 itu kita masih di angka posisi 4% PDRB kita. Ya. PDRB ini kan nanti akan berganti dengan pendapatan per kapita kita. Pendapatan per kapita kita dan pendapatan per kapita posisi di 2018 kita di sekitar 5,6 miliar. Ya. Mengalami fluktuasi, posisi terakhir di 2002 di 3, sekian. Ada tren menurun. Tren menurun. Sekali lagi inilah yang disebut dengan pelambatan dan sejumlah hal yang mengalami stagnasi atas tekanan-tekanan ekonomi. Laju inflasi juga demikian. Yes. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami pelambatan. Kita dari posisi 4% turun ke 3, sempat ke 0,2%, naik ke 2%. Posisi 2020 kita di 3% pertumbuhan kita. Ya. Ini angka-angka yang kemudian mengatakan kepada kita bahwa memang kita butuh percepatan. Tidak bisa dengan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Perlu ada sesuatu yang baru. Siap. Perlu ada sesuatu yang luar biasa yang mesti kita kerjakan karena di hadapan kita memiliki target besar bersama di 2045 tentang Indonesia Emas. Nah, ini kan butuh percepatan. Nah, percepatan yang dimaksud itu juga akhirnya berangkat dari sekian data-data makroekonomi tadi. Kemudian dalam dokumen KUA dan BPS kita menetapkan sejumlah standar-standar makroekonomi yang akan mesti menjadi pekerjaan kita yang dicapai di 2024. Kita menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 3,2 ke 4%. Inflasi kita di 2,26 ke 4. Jadi pertumbuhan 0,8 ini mau ditarget itu. Dari 3,2 ke 4. Range-nya. Kita pesimis kita di 3, optimis kita di angka 4. Sementara secara dunia itu diprediksi pertumbuhan di 2024 akan mengalami sekitar angka 5%. Secara regional ASEAN di 3%, tetapi Indonesia menetapkan target pertumbuhan ekonomi secara nasional itu 5%. Untuk Flores Timur kita ada di bawah di 3 sampai ke 4%. Nah, capaian kita di 2022 itu 3% lebih untuk pertumbuhan ekonominya. Oke, untuk mencapai target itu perlu ada upaya atau langkah-langkah konkret. Kira-kira model percepatan dan langkah konkret itu seperti apa yang ingin dicapai sebagai acuan pergerakan? Ya, sekali lagi memang selain percepatan akselerasi yang dimaksud, tetapi juga ada satu hal yang mesti kita diskusikan dan mesti harus kita serius adalah soal transformasinya. Dari sektor mana ke mana ini model transformasinya? Ya, dan justru itu yang harus menjadi concern kita di daerah, karena selama ini hemat saya kita masih pada pola membagi sama dan sama rata sama rasa. Nah, ini yang jadi soal kita, ya, sehingga fokus kita melakukan percepatan dan apalagi transformasi. Bidikan kita mesti fokus, Pak. Pembangunan kita mesti fokus. Nah, fokus yang dimaksud itu justru harus melihat kondisi kita hari ini, ya. Kondisi demografi kita, kondisi geografis kita, data-data penduduk kita itu yang harus menentukan apakah yang harus kita maksimalkan dalam fokus penganggaran kita itu memastikan pencapaian kita dalam proses percepatan itu. Nah, kalau merujuk pada PDRB kita, sektor pertanian itu kalau kita mau meningkatkan produktivitas, itu kontribusinya 50% oleh SDM, sumber daya manusia. Nah, apakah di RKP 2024 ini upaya percepatan itu menyentuh ke peningkatan sumber daya manusia ada atau tidak? Ya, sumber daya manusia tetap selalu melekat. Pertama, sumber daya manusia ini kan juga menjadi ukuran bagi
IPM sebuah daerah. Ya, indeks pembangunan manusia. Posisi kita IPM kita di 2022 itu di angka 60% lebih. Ya. Relatif di tengah-tengah ya, ada IPM untuk kondisi NTT. Ya. Nah, IPM ini kan menggambarkan 3 sebenarnya aspek sumber daya manusianya, atau lebih pendidikan, kesehatan, dan juga daya beli. Sehingga misalnya melalui contoh APBD 2023 ya, melalui kebijakan Menteri Keuangan dengan PMK 211 dan 212, sesungguhnya lebih menegaskan bagaimana DAU ini harus diberi tanda khusus, DAU spesifik istilahnya, untuk memastikan pencapaian IPM. Karena memang dalam pola penganggaran selama ini ketika daerah diberikan sejumlah anggaran pagu DAU, ternyata pola penganggarannya tidak mengarah bagi peningkatan IPM. Sementara IPM menjadi sebuah harga mati bagi ukuran daerah, ukuran bangsa ini, untuk menentukan bagaimana pencapaian seluruh aspek. Nah, sehubungan dengan adanya inflasi juga. Nah, inflasi ini lebih kelihatan di sektor pertanian. Ya. Sejumlah komoditas yang rentan terhadap inflasi. Nah, persoalan inflasi ini kan perlu ada upaya penanganannya. Harga pangan yang terus bergejolak, terus khususnya pangan pokok ya, seperti beras. Kemudian melihat DAU kita spesifik juga lebih banyak ke infrastruktur, 40%. Bagaimana dengan ketahanan pangan untuk meminimalisir inflasi ini? Ya, jadi memang terkait dengan inflasi ada sekian hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama, memang kita mesti mendorong produktivitas. Yang kedua, melakukan pola konsumsi. Ya. Menemukan pola konsumsi baru, dan yang ketiga, mesti memastikan ketersediaan. Sehingga antara kebutuhan dan juga ketersediaan itu mesti harus kita jaga betul agar harga-harga masih bisa kita kendalikan. Nah, posisi kita terhadap inflasi selain itu memang juga ada hal yang kita kaitkan dengan jaring pengaman sosial, dan ini terbukti dilakukan di tahun 2020 dan 2021 melalui jaring pengaman sosial yang hampir dilakukan di semua tingkatan, pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi, dan juga pusat. Sehingga posisinya saya informasikan Pak PB, kita di 2020-2021 itu mengalami deflasi. Kita mengalami deflasi. Ya, deflasi. Meski di tengah COVID itu. Di tengah COVID, deflasi kita 0,2 dan 2. Artinya min 0,2 dan min 2. Kita mengalami deflasi, tidak mengalami inflasi karena upaya-upaya jaring pengaman sosial ini lebih juga memastikan pengendalian harga di. Ya, itu kan di 2022. Ya, itu yang di 2023 saat ini. Ya. Dan perlu ada upaya penanganan khusus. Ya, jadi saya bilang ini, instrumen kita kan satu-satunya adalah APBD. Makanya APBD kita mesti serius. Yang pertama, struktur APBD kita hari ini memang tidak bisa memberikan kita keyakinan untuk bisa menggerakkan seluruh sektor ini secara lebih maksimal. Artinya apa? Kita melakukan pilihan-pilihan. Dan pilihan itu mesti berdasar pada sejumlah kajian-kajian itu. Misalnya, sektor pertanian berikan perubahan itu mesti jadi fokus kita. Maka logika dari anggaran juga mesti sejumlah anggaran yang besar sudah dilakukan di sana. Dan itu yang akan bisa menjamin percepatan. Saya sering sampaikan begini misalnya. Contoh, kita menginginkan misalnya sebuah kapal motor ini dia bergerak gelaran itu ke Jakarta, tapi kegiatannya kecil. Pilihannya misalnya kita mesti harus mengurangi beban. Nah, maksud di beban itu artinya bahwa fokus kita itu mesti kita perbesar anggarannya sembari mengurangi. Nah, ini juga sehubungan dengan kemampuan keuangan daerah, KKD. Nah, range KKD Kabupaten Flores Timur itu juga mengalami degradasi dari kondisi sedang ke rendah. Itu disebabkan oleh apa? Ya, formula KKD ini kan juga dia memacu pada soal bagaimana juga potensi PAD kita. Ada sejumlah anggaran dari sisi pendapatan, termasuk DAU dan PAD itu mesti harus kita perhadapkan dengan sejumlah belanja-belanja. Dan posisinya harus antara pendapatan dan belanja itu harus memenuhi angka di atas 300 kalau mau sedang. Kalau di bawah 300 maka dia harus kembali ke posisi KKD rendah. Tetapi kalau kita melihat struktur APBD kita memang agak sulit. Misalnya contoh, APBD kita di angka 1.200 triliun lebih di APBD 2004 yang baru kita tetapkan.
Tetapi porsi belanja aparasi kita sudah 800 miliar lebih. Kita punya belanja murah yang 186. BTT kita hanya 1,5 miliar. Ya. Artinya kita memiliki kemampuan yang sedikit, tapi sedang mengerjakan sesuatu yang banyak dan besar. Nah, pilihan kita memang tidak bisa mengerjakan semua. Fokus misalnya. Nah, fokus tadi dia masuk bagaimana sektor pertanian, perikanan, perkebunan itu harus mendapat Porsi yang lebih besar. porsi yang besar. Kalau kita mau. Dan 2024 porsinya seperti apa? Porsinya kita tingkatkan karena itu juga mau selaras dengan tema kita. Tema adalah tema pengembangan soal sektor-sektor pertanian, perikanan dan juga perkebunan. Ya. Nah, ini teman-teman di DPRD kan juga punya hak inisiatif. Ya. Untuk membangun sebuah daerah itu butuh komunikasi yang setara antara DPRD dengan pemerintah kabupaten atau dalam hal ini Pemdanya eksekutif ini. Nah, komunikasi setara ini akan menghadirkan kesejukan sehingga kebijakan iklimnya juga kondusif. Nah, sementara kita punya mimpi besar, perlu ada yang percepatan. Bagaimana teman-teman di DPR menginisiasi produk-produk berupa perda inisiatif untuk mendorong peningkatan PAD. Ya. Jadi bicara PAD ini kan akhirnya kita bicara pada regulasi yang mengatur tentang bagaimana sejumlah potensi PAD ini kita mesti tingkatkan. Ya. Kita dulu punya namanya Undang-Undang 8 2009 PRD. Nah, sekarang dengan Undang Nomor 1 2022 tentang HKPD, maka dengan sendirinya menggugurkan undang-undang itu. Nah, pengaturan terakhir melalui pembahasan di tingkat pemerintah dan DPRD, kita sudah menyepakati melalui pola pembahasan sejumlah regulasi kita di soal peningkatan PAD, baik pajak dan retribusi. Yang dulu melalui pendekatan Undang-Undang 28, kita sudah selaraskan dengan Undang-Undang 1 2022. Artinya di dalam amanat dan ketentuan tentang bagaimana potensi-potensi kita perdayakan, ruang di Undang-Undang 1 2022 itu lebih memungkinkan bagaimana daerah bisa memaksimalkan potensi daerahnya. Meskipun kita tetap menghadapi sejumlah kendala potensi, sehingga upaya efektivitas di sektor peningkatan PAD itu masih tetap menjadi pekerjaan rumah besar untuk polisi. Kita tetap mengalami misalnya posisi yang saya sering menyebut sebagai kondisi terjun bebas. Ya. Di 2017 kita masih punya pencapaian PAD 80 miliar, 2017 turun ke 60, dan posisi di 2024 itu kita hanya menganggarkan 49 miliar PAD kita dari potensinya ada. Itu juga karena selaras dengan pengaturan Undang-Undang 1 2000. Ada sejumlah objek dan jenis retribusi, ada sejumlah objek dan jenis pajak yang memang sudah tidak bisa kita pungut. Ya, Pak Wakil ini kan di DPRD sudah 3 periode, 2 kali jadi anggota, sekalinya di pimpinan. Itu artinya mengikuti secara baik grafik pertumbuhan PAD kita. PAD kita paling signifikan itu di jasa atau sektor apa yang berkontribusi terhadap keuangan daerah kita? Ya, untuk PAD kita. Ya. Kita punya PAD lebih banyak di retribusi, Pak. Retribusi jasa pelayanan kesehatan. Retribusi maksudnya besar. Target 48 miliar lebih itu di sektor kesehatan hampir sekitar 20 miliar. Yang lain tersebar di jasa pemerintah. Dan memang untuk PAD di sektor pertanian perkebunan kan kecil. Karena kalau di perikanan bagaimana? Nah, di perikanan itu kan begini, Pak. Kita baru-baru mengusulkan sebuah peraturan daerah tentang bagaimana sejumlah hasil tangkap juga. Ini harus kita kenakan atas pelayanan yang kita lakukan. Tapi memang karena memang nilainya kecil dan juga proses pengawasan dan pengendalian itu masih perlu terus kita tingkatkan sehingga memang potensi dari itu masih terus kita pacu. Ya. Nah, salah satu itu tempat pendaratan ikan TPI ya. Itu diambil alih kewenangan oleh provinsi. Ya, karena Undang-Undang 23 lah itu. Ya, dengan adanya undang-undang itu. Ya. Bagaimana dia punya royalti terhadap kabupaten? Karena memang kewenangannya ditarik ke provinsi, tapi hasil tangkapan ikan berapa persen menjadi royalti di daerah kita kabupaten? Ya, sepanjang dia menjadi aset pemerintah pusat, maka emang sepenuhnya ada di sana. Dan yang kita dorong adalah pola kerjasama. Pola kerjasama sejauh sedang dirumuskan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Itu adalah pola kerjasama yang bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ya. Nah,
ada sejumlah potensi yang memang selama ini kita dapat dari TPI memang akhirnya juga memang teralihkan dengan posisi pengalihan kewenangan oleh pemerintah. Itu artinya ada keuntungan di daerah ini dibawa ke Jakarta dulu baru dikasih kembali ke daerah begitu atau Dibawa ke Kupang, ya. Sekarang dengan Undang-Undang Nomor 1 2022, jadi tidak ada dalam satu hasil bagi hasil ya. dia tidak bagi hasil itu? Tidak ada hasil. Nah, inisiatif Pak Jul ada supaya ruang sektor perikanan ini kita mendapat benefit lebih untuk peningkatan PAD kita. Yang selama ini kita bisa lakukan dan ya upaya peningkatan PAD kan juga tetap saja. Yang pertama prinsipnya harus buat regulasi. Nah, sehingga sejauh apa pengaturan dan kewenangan yang diberi oleh regulasi. Contoh misalnya bagaimana pergerakan yang bisa potensikan kita dari satu daerah ke daerah lain. Itu ada upaya pelayanan. Misalnya kita timbang, kita cek kualitas ikannya. Nah, terhadap pelayanan yang diberikan itu kemudian kita mendapat retribusi. Itu lihat. Kemudian soal upaya peningkatan produktivitas ini. Kita ini kan juga mengalami sejumlah persoalan kemampuan keuangan daerah ini. Nah, kemarin di DPRD sendiri ada sebagian teman-teman DPR kurang lebih 10 orang itu melakukan pengembalian. Ada surat perjanjian kerja Nah, itu proses peristiwanya seperti apa atau riwayat kebijakannya seperti apa sehingga ada terjadi pembayaran kelebihan seperti itu. Sementara kondisi keuangan kita kan kemampuan keuangan daerah juga kurang bagus. Kemudian teman-teman sendiri juga ada di Banggar dan mengetahui prosedur. Jadi itu mulai di penganggaran 2021-2022 memang proses penganggaran ini dimulai mesti harus didahului dengan sejumlah regulasi yang mendasari. Termasuk Perbup gitu. Ya, regulasi yang masuk juga Perbup tentang SP, Perbup tentang Perbim, Perbup tentang kemampuan keuangan daerah, gitu. Perbup tentang SHS, dia mesti menjadi produk awal untuk kita merumuskan APBD kita. Nah, dalam proses pembahasan APBD ternyata terhadap produk namanya Perbup KKD itu bahwa saya lalai oleh pemerintah, sehingga pemerintah masih mengandai posisi KKD kita sedang bawaan dari tahun 2020 masuklah di dalam APBD kita, masuk APBD kita dalam perjalanan kemudian atas pemeriksaan BPK ditemukan bahwa 2,5 miliar ya ternyata kita tidak memiliki regulasi tentang KKD untuk 2022. BPK kemudian atas kewenangannya menghitung KKD-nya. Jadilah KKD kita rendah. Terhadap itu kemudian Pak Wakil juga ikut mengembalikan tidak? Ya, kita sih. Karena kita semua terhadap kondisi itu memang kemudian rekomendasi pemeriksaannya adalah ada kelebihan pembayaran. Dan terhadap kelebihan pembayaran itu teman-teman pimpinan anggota DPRD diminta untuk mengembalikan sejumlah kelebihan pembayaran itu. Dan hal yang kita sebut dengan kelebihan pembayaran atau kekurangan pembayaran sesungguhnya hal yang juga kadang lazim di pemerintah. Hanya karena kelainan-kelainan kita di dalam memformulasi sejumlah anggaran, termasuk melakukan perhitungan berjalan semua anggaran yang menyangkut hak dan tunjangan baik di PNS maupun juga di pejabat-pejabat lain. Jadi sampai dengan perkembangan terakhir pasca pemeriksaan ada sejumlah teman-teman, ada 10 teman-teman yang menyatakan kesediaannya melalui SKTJM itu. Dan teman-teman lain belum bersedia. Ya, kalau kita sebut, kita berproses. Berproses saja, ya. Karena sampai dengan perkembangan terakhir masih ada diskusi di tingkat lembaga, termasuk juga pemerintah terhadap kealpaan ini mesti ada ruang-ruang sanksi sesungguhnya bagi pemerintah atas kelalaian mereka menetapkan sebuah peraturan yang mendasari bagi. Sanksi itu dari siapa diberikan ke siapa? Sanksi itu mesti dari Badan Pemeriksa Keuangan kepada pemerintah dalam hal ini bupati atas kelalaian tidak menetapkan KK. Oh begitu. Ya. Nah, terhadap kelebihan pembayaran saya kira pada waktunya akan menjadi bagian dari tanggung jawab teman-teman. Tetapi kalau teman-teman bersedia mengembalikan berarti clear gitu persoalan itu. Kalau disebut kelebihan pembayaran, artinya konsekuensinya adalah
mesti harus melakukan pengenalan. Tetapi bagi teman-teman kita mesti dudukkan untuk persoalannya kenapa terhadap kelebihan pembantu bisa terjadi. Soalnya ada di kita tidak memiliki peraturan bupati tentang KKD. Nah, mesti itu dulu yang kita tegaskan. Ya. Apa konsekuensi secara administrasi? Nah, di perbuktian di 2022 berarti. Perbu 2020 tidak. Oh, 2023. 2022 tidak ada. Maka jadi temuan nih. Mestinya siapa yang punya kewenangan antara Bupati definitif yang lama atau PJ? Penganggaran di 2022 sebenarnya bupati yang lama. Karena proses penganggaran 2022 kan mulai di 2021. Oh, 2021 ini. Ya, itu masih Pak Anto bupati yang lama. Ya, mestinya itu. Ya. Tetapi karena pemerintahan ini terus berlanjut, siapapun bupatinya kan kita tidak kenal orangnya tuh. Ya. Pemerintah kan bisa. Ya, tapi regulasinya kan juga harus seiring ya produk-produk yang sudah dihasilkan. Nah, itu menjadi kelalaian ya. Kita sebut sebagai kelalaian karena sesungguhnya sejumlah regulasi-regulasi itu mengawali seluruh tahapan APBD kita. Ya. Oke, kembali ke upaya peningkatan produktivitas. Nah, ini saya ingin dengar langsung teman-teman kan paham betul struktur APBD kita dan posturnya. 40% masih dengan DAU spesifik ya tahun ini. Atau kemudian dari 40% yang sudah DAU spesifik, sisanya 60% ini mendorongnya paling konkret itu secara indikator log frame-nya itu. Goal besarnya yang mau dicapai itu di sektor apa? Ya. Jadi sebenarnya struktur anggaran kita itu demikian Pak BB. Kita kan sudah lepas dari era pengaturan di Permendagri 13 yang menegaskan tentang bagaimana belanja publik belanja teratur. Kita masuk di rejim pengaturan Undang-Undang PP 12 minta maaf 2019 pengelolaan keuangan daerah. Dia sudah membedakan hanya kita memiliki tiga struktur belanja kita, belanja operasi, belanja modal dan juga belanja tidak terduga. Nah, dari struktur yang ada, memang kita memiliki celah fiskal yang cukup sulit untuk bisa menjawab seluruh sektor-sektor yang ada. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan upaya percepatan transformasi itu? Ya. Bisa minimal ada satu sektor andalan yang menjadi kebanggaan kita di Flores Timur. Ya. Dan itu yang didorong oleh teman-teman di DPR dan disepakati oleh pemerintah. Kita menjadikan misalnya sektor pertanian sebagai leading sektor, core itu dari pembangunan kita. Tetapi kita mesti lebih fokus. Yang dimaksudkan lebih fokus adalah misalnya kita mengarah ke misalnya pembangunan yang lebih tematik, Flores Timur, Kabupaten Jakwa misalnya. Ya. Sehingga upaya-upaya kita misalnya di sektor itu perluasan lahan dan sejumlah langkah-langkah yang kita tempuh itu memastikan adanya namanya produktivitas yang tinggi di sektor pertanian. Dengan produktivitas yang tinggi itu kita ada upaya hilirisasi. Ya. Ada hal-hal yang kita lakukan pasca itu. Nah, ini yang mesti harus kita kerjakan. Dan itu muncul di APBD 2024. Kita dorong sejumlah anggaran untuk kepentingan itu. Dan memang kita mulai mengajak pemerintah untuk menjadikan misalnya pola yang sama, misalnya pola pertanian lahan kering kita di Titehena, itu ya harus dibuat di tempat-tempat lain. Di Flores Timur, di Titera kemarin saya juga ikut di seminar Grand Design pemetaan kawasan untuk food estate di teman-teman di Bapeda dan IPBD itu. Itu masih kajiannya masih bersifat teknis, belum ke sosial. Sementara upaya intensifikasi pemetaan kawasan food estate itu harus melihat aspek sosialnya juga. Karena rasio antara pemilik lahan dengan penggarap itu yang saya lihat belum dikaji. Karena lebih muncul hal teknis, luas lahan garapan masih rendah, aktivitas area rendah. Dan itu klasik dan dari tahun ke tahun tidak ada upaya bergerak kemajunya atau gerak meningkatnya. Sehingga perlu ada sebuah lompatan untuk bagaimana sehingga transformasi ini terasa bagaimana dari yang biasa-biasa saja menjadi agak seperti luar biasa itu Pak. Dan itu mesti harus ada anggaran yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya alokasinya pemerataan, ya bunyinya transformasi, tapi eksekusinya datar-datar saja. Bagi rata bagi sama itu kita tidak bisa. Nah, pilihan kita tidak bisa Mbak. Kita harus mengurangi beban yang lain untuk memberi beban yang lebih banyak di sektor-sektor andalan kita. Teman-teman Dewan bisa bersedia untuk mengurangi pokirnya juga bisa. Ya, sampai dengan perkembangan terakhir
fokus kita dari 5 miliar dari APBD 1,4 triliun sudah sangat fokusin, sudah sangat memahami situasi kita, memahami tema dan arah pembangunan kita. Contoh misalnya teman-teman di Sika itu 1 miliar per anggota. Di Lembata juga masih bergerak di atas 500. Entar di Klotim itu kita rancang itu per anggota 150 juta saja. Karena memang keterbatasan anggaran yang kita miliki. Kembali kita sedang mendorong fokus anggaran mungkin sektor-sektor tertentu untuk pencapaian transformasi ekonomi kita. Nah, bacaan produktivitas RKPD itu kan tidak sekedar di bidang pertanian, fokus paham, tetapi kita mesti menyatakan bahwa pertanian menjadi core. Nah, itu yang harus ada sesuatu yang tema tinggi dan spesifik lokalitanya harus nyercur itu. Ya, itu yang dimaksudkan. Ya. Well, terakhir Pak Wakil Ketua Dewan, bisa berikan closing dan pesan kepada seluruh kita di Flores Timur. Baik, terima kasih Bebet. Saya kira untuk pembangunan di Flores Timur itu kerjasama semua tingkat. Tentu pemerintah dan DPR memiliki tanggung jawab yang lebih, oleh karena juga kewenangan yang diberikan untuk merancang bangun kebijakan-kebijakan ini mana. Tapi juga tentu terus didorong dengan seluruh pihak yang berkompeten, para pihak yang terlibat dalam urusan pembangunan kita. Kita menghimbau untuk Flores Timur memang sektor swasta yang harus kita himbau dan memang ruang harus diberikan dibuka oleh pemerintah untuk hadirnya sektor pariwisata di Flores Timur. Untuk terus bersama-sama dengan pemerintah mengambil langkah-langkah besar untuk seluruh perubahan dan juga kebaikan sosial. Tanpa itu memang kita masih hanya dengan pemerintah dan instrumen satu-satunya APBD. Memang pergerakan dan peningkatan sepenuh hal ini memang nampaknya memang tidak cukup signifikan kalau kita kaji dari aspek pencapaian. Kalau ruang investasi bagaimana? Justru itu, sektor swasta itu. Dan memang kita buka ruang investasi, tapi investasi ini kan menurut saya sederhana, Pak Bebet. Ada gula, ada semut. Bagaimana kita menciptakan gula di Flores Timur sehingga semut mau datang? Ini kan bikin Flores Timur manis dulu. Jangan jadi soal kita. Oke, luar biasa, terima kasih Pak Wakil Ketua Dewan sudah berbagi informasi soal rencana kerja pembangunan daerah di 2024. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Salam.